Hukum penyelenggaraan jenazah. Merawat dan menyelenggarakan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Apabila telah ada seseorang atau beberapa kelompok orang telah melaksanakannya kewajiban tersebut, maka gugurlah suatu kewajiban orang lain untuk melaksanakannya. Rukun dan syarat memandikan jenazah. Ketentuan orang yang memandikan jenazah. Sebelum mengetahui cara memandikan jenazah beserta doanya, sebaiknya lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat jenazah. Wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan demikian pula jenazah wanita dimandikan oleh wanita, kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajibnya untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. Namun, terkecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun wanita. Selain itu, memandikan jenazah hendaknya adalah orang yang paham fikih pemandian jenazah. Menyiapkan peralatan sebelumnya. Sebelum memandikan jenazah, siapkan peralatan yang diperlukan dahulu. Ambil kain penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah juga harus pada tempat yang tertutup. Beberapa peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah antara lain sebagai berikut. Pertama, tempat pemandian pada ruangan tertutup. Kedua, air secukupnya, sabun, air kapur barus dan wangi-wangian, sarung tangan untuk memandikan, potongan atau gulungan kain kecil-kecil, kain basahan, handuk, dan kain. Cara memandikan jenazah beserta doanya. Cara memandikan jenazah beserta doanya diawali dengan niat memandikan jenazah. Dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Lakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Gunakan sarung tangan yang bersih dan masih baru untuk membasuh jenazah. Setelah itu ikuti beberapa langkah selanjutnya. Yang pertama, baca niat sebelum memandikan jenazah. Terlebih dahulu untuk membaca niat memandikan jenazah. Doa memandikan jenazah untuk yang laki-laki. Niatnya nawaitu ghusla adaan al-hazal maiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat jenazah perempuan yaitu nawaitu ghusla adaan al-hazihil maitati lillahi ta'ala. Setelah itu tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya secara perlahan. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian diwudukan. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai mandikan, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol seperti air kapur barus. Untuk jenazah perempuan, sanggul rambutnya harus dilepaskan dan dibiarkan menjulur ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Namun, jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Setelah memandikan jenazah, disunahkan untuk mandi seperti sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudhu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3161. Yasakan Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz nomor 71. Adab dan cara memandikan jenazah beserta doanya. Yang pertama, hukum memandikan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. Yang kedua, jenazah yang wajib dimandikan ada 4 golongan jenazah yang
wajib, yaitu dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Golongan tersebut adalah jenazah muslim atau muslimah, ada tubuhnya, tidak kategori mati syahid, dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Namun jika janin yang meninggal telah berusia lebih dari 4 bulan, wajib dimandikan, dibungkus kapan, dan disolatkan. Yang ketiga, jenazah yang tidak wajib dimandikan. Jenazah yang meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah SWT tidak perlu dimandikan sebelum dikuburkan. Jenazah mereka yang terbunuh atau syahid marakah bisa langsung dikuburkan meski ada bercak darah. Yang keempat, syarat orang yang memandikan jenazah. Syaratnya adalah mereka yang hendak memandikan jenazah harus memenuhi syarat berikut, yaitu muslim, berakal, balik, jujur, dan saleh, terpercaya dan amanah, tahu hukum memandikan adab dan tata cara memandikan jenazah, serta menutup aib. Kelima, mereka yang bisa memandikan. Sesuai dengan sifatnya yang fardu kifayah, maka muncul urutan mereka yang bisa memandikan jenazah. Jika mereka yang diutamakan telah ikut memandikan jenazah, maka kewajiban yang lain gugur. Berikut urutannya. Untuk jenazah laki-laki, yang pertama, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau kakek. 2. Istri. 3. Laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan. 4. Perempuan yang masih murim. B. Untuk jenazah perempuan, yang pertama suami, kedua perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga, atau nenek. 3. Perempuan yang tidak ada hubungan kerabatan. 4. Laki-laki yang masih murim. 6. Niat memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, pastikan membaca niat terlebih dahulu dalam hati. 7. Tahap memandikan jenazah. Langkah-langkah memandikan jenazah menjadi bagian dari tata cara memandikan jenazah perempuan dan laki-laki. Berikut tahapannya. Yang A. Periksa kuku jenazah. Apabila panjang, sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. B. Periksa rambut ketiak. Jika panjang, sebaiknya dicukur terlebih dahulu. Untuk rambut kemaluan tidak perlu diperiksa atau dicukur. C. Selanjutnya, kepala jenazah diangkat sampai ke setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. D. Seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di tubuh. E. Kemaluan dan dubur juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel di bagian tersebut. F. Saat membersihkan kemaluan dan dubur, sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak menyentuh langsung area privat tersebut. G. Setelah kotoran dalam perut sudah bersih, tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dahulu, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, hingga kaki pada ujung. Jika membasuh bagian tubuh juga harus digosok perlahan dengan handuk halus. Jika sudah selesai, orang yang memandikan dapat membantu jenazah wudhu seperti ketika akan sholat. Namun tidak perlu masukkan air ke hidung dan mulut. Cukup dengan membasahi bagian tersebut dengan kain atau sarung tangan. Selanjutnya, bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah harus dibersihkan. Jenggot dan rambut jenazah harus dicuci dengan air dan campur daun bidara, yang sisanya bisa digunakan membasuh tubuh jenazah. Jika sudah selesai, tubuh jenazah keringkan dengan handuk, dan proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, badan jenazah sebaiknya diberi wangi-wangian, misal kafur atau sejenisnya. Jika memandikan sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah mengkafani sebelum mayat disolatkan dan diantar ke pemakaman. Kriteria kain kafan. A. Kain kafan untuk mengkafani jenazah lebih utama diambil dari harta orang yang meninggal, dan semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta jenazah saat masih hidup daripada untuk membayar hutangnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. B. Memakai kain kafan berwarna putih, hukumnya sunnah, tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3878, Tirmizi nomor 994. C. Disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih sauliyah dari kursuk, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim nomor 141. D. Kain kafan untuk mayat perempuan. Jumhur ulama pendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis tentang hal ini lemah, maka dalam hal ini perkaranya longgar. Boleh dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utamakan. Disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayat wanita. Jenis kain kafan dan wewangian. Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutup mayat dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Disunahkan memberi wewangian pada kain kafan. Cara membuat kain kafan. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Doa mengunting kain kafan. Bismillah, Allahumma aja'al libasuhu ani al-karim wa adhilhu al-jannata birahmatika ya harman rahimin. B. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayat ditambah 50 cm. C. Tali untuk mengikat sebanyak 8 helai. 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm. D. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Tali apa? Selanjutnya ini diberikan kapas yang sudah ditaburi kapur baru serta cendana sepanjang cawat. Kain sorban atau kurdung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90 atau 150 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segitiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayat agar tidak terbuka. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 120 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayat. Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayat. Kain itu dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain juga dilipat menjadi 2 bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk kebelah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga akan berbentuk sehelai baju. Cara mengkafani jenazah. Pertama, bentangkan tali-tali kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. 2. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali tersebut. 3. Beri bukur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. 4. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. 5. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. 6. Bentangkanlah kain lengkapan lapis ketiga di atas lapis kedua. 7. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Letakkan mayat di atas kain. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Kriteria kain kafan untuk jenazah sesuai sunnah. Pertama, dibeli dari harta yang meninggal. Kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah utamakan dibeli dengan harta orang yang meninggal. Begitu pula dengan biaya pengurusan jenazah yang lebih utamakan menangkal jenazah saat masih hidup daripada berhutang. Kedua, tidak harus berwarna putih. Menggunakan kain kafan putih untuk membungkus jenazah hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian berwarna putih dan kafanlah mayat dengan kain berwarna putih, karena itulah sebaik-baik akan kalian. Utamakan memakai 3 helai kain putih. Dari sini dapat kita rangkum apabila kain mudah didapat dan biaya memadai, maka dianjurkan untuk menggunakan 3 helai kain putih seperti Rasulullah SAW untuk membungkus jenazah laki-laki dan menggunakan 3 helai kain secara langsung. Tapi bagi jenazah perempuan, 1 lembar kain digunakan untuk sarung, baju, dan kerudung. Lalu 2 kain sisanya digunakan untuk membungkus tubuh lainnya. Tapi jika keadaan tidak memungkinkan, dapat hanya menggunakan 1 helai kain. Hal ini disebutkan dalam kitab Takrirat
Al-Sadidah karya Hasan bin Hamad Al-Kaf. Dalam kitab yang disebutkannya minimal jumlah kain kafan adalah satu helai kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. 4 jenis kain kafan dan wewangian. Dalam hadis maupun Al-Quran tidak ada ketentuan khusus soal jenis bahan kain kafan secara jelas. Kain tersebut harus bisa menutupi jenazah dengan bagus, tidak tipis dan tidak tembus pandang, sehingga bisa tidak menampakkan kulitnya. Menurut jumhur ulama, kain kafan untuk laki-laki sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan 5 lembar. Cara mengafani jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah, lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau bisa juga sebaliknya. Berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Persiapkanlah kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti. Antara lain sebagai berikut. Bagian manfaat atau lubang terus, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan. Bagian anggota sujud, antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu. Lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Tata cara mengafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayit, lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusat dan kedua lututnya. Persiapkan baju kurung dan kerudung. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian di tempat anggota tubuh manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusat dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagian berambut panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Anjuran dalam mengafani jenazah. Memakai kain yang putih yang terbuat dari kain katun, memberi wewangian pada kain kafan, memberi kapas di bagian tertentu, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Menggunakan kain dengan hitungan ganjil. Larangan dalam mengafani jenazah. Menggunakan kapan yang mahal, menggunakan kain kafan yang tipis, menulis ayat Al-Quran atau Asmaul Al-Hum, lebih-lebih dalam mengafani atau israf.